Check this out. Sosok ini hanya akan membawa masalah. Oleh karena itu, perintah singkat diberikan agar segera masuk ke dalam akademi. Ucapan terima kasih diberikan sebelum melangkah masuk. Sementara itu, Selene merefleksikan bagaimana sudut pandangnya telah berubah sejak menjadi profesor tahun kedua. Saat memasuki ruangan, bisikan mulai terdengar. Para siswa bergosip tentang keanehan yang menyelimuti sosok ini. Kedatangan dengan kereta dan penampilan lusuh membuatnya tampak seperti orang miskin. Semua suara di sekitar sengaja diabaikan. Pikiran melayang, menyadari bahwa jalur menuju takdir sebagai penjahat gila yang dibicarakan orang-orang sepertinya semakin jelas. Duduk di bagian belakang kelas, percakapan teman-teman sekelas mulai tertangkap. Spekulasi muncul bahwa keberadaannya di sini mungkin karena bantuan seorang profesor. Pertanyaan pun muncul dalam benaknya, apakah keluarga membayar seseorang untuk mempercepat jalannya? Apakah ada profesor yang melihat potensi dalam dirinya? Atau mungkin menara sihir yang menuliskan rekomendasi bagus tentang dirinya? Namun, tujuan utama tetap harus dijaga, bertahan hidup dalam dunia dark fantasy ini dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki. Dua target pun ditetapkan. Yang pertama, menemukan tempat persembunyian yang aman. Sebagai seorang penjahat kelas rendah yang dikenal kasar dan bodoh, risiko menghadapi nasib mengerikan seperti dikubur hidup-hidup oleh tokoh utama sangat tinggi. Dengan akademi yang tertutup selama 1 tahun, masih ada waktu untuk merencanakan segalanya. Penyebab kematian di dalam novel masih belum diketahui, mungkin terkait dengan masalah yang belum terselesaikan atau kejahatan yang belum terungkap. Daripada pasrah pada takdir, lebih baik mencoba dan gagal. Rencana cadangan adalah lulus dari akademi dan mengamankan masa depan. Keluarganya yang kaya telah memutuskan hubungan dengannya karena masa lalunya. Jadi menyelesaikan pendidikan di akademi adalah satu-satunya peluang terbaik untuk menjalani hidup yang stabil. Menjaga profil tetap rendah menjadi keputusan yang terbaik, menghindari tokoh utama dan menjauh dari masalah. Saat Profesor Grint dari Departemen Sihir memasuki ruangan, perhatiannya langsung tertuju. Sosok yang dikenal dari novel ini mulai berbicara. Pujian diberikan kepada siswa tahun kedua atas kerja keras mereka. Pengakuan bahwa murid terbaik telah meningkatkan standar, membuat tugas mengajar semakin sulit. Di akademi yang menampung siswa berusia 14 hingga 19 tahun, kompetisi sangat ketat. Hanya 10% siswa yang bisa lulus dengan predikat tinggi. Pikiran mulai melayang, bertanya-tanya bagaimana bisa bersaing dengan kekuatan gila tokoh utama di kelompok sihir hitam, sementara hanya ingin menjalani kehidupan yang tenang. Semua terasa hampir mustahil. Tiba-tiba, Profesor Grint mengumumkan bahwa siapapun yang tidak memenuhi standar tidak akan diizinkan bergabung di kelasnya. Keterkejutan melanda ketika Profesor Grint memberikan tatapan tajam seolah-olah dirinya sedang berada di bawah sorotan. Jadwal ujian kemudian dibagikan. Dengan mengetuk tongkatnya ke lantai, Profesor Grint memanggil sebuah ilusi pengumuman. Keajaiban tingkat tinggi itu mengejutkan. Dalam tampilan ilusi tersebut, dijelaskan bahwa setelah 1 tahun, setiap siswa dapat memilih 3 mata pelajaran untuk ujian tertulis dan praktik. Kekaguman muncul terhadap kecanggihan sihir di akademi ini. Memiliki pilihan sendiri adalah sesuatu yang menarik, tetapi kecurigaan mulai muncul bahwa segalanya tidak akan sesederhana kelihatannya. Penjelasan berlanjut bahwa hanya sedikit siswa yang dapat memilih mata pelajaran mereka sendiri, dan urutan pemilihan akan ditentukan berdasarkan siapa yang lebih dulu mendaftar. Bahkan, ada tawaran untuk menggunakan undian dalam menentukan urutan pemilihan. Ketidakadilan terasa. Masa depan ujian tidak seharusnya diserahkan pada keberuntungan. Namun, dengan tidak ada pilihan lain, kesadaran muncul bahwa nasib mungkin memang sedang tidak berpihak, terutama setelah kejadian dengan penyihir kegelapan. Profesor Grint kemudian mengeluarkan bola, mengumumkan bahwa Han akan menjadi orang pertama yang memilih. Keterkejutan kembali melanda. Mungkin keberuntungan belum sepenuhnya habis. Pandangan mulai menyapu daftar mata pelajaran. Kesadaran muncul bahwa harus menghindari mata pelajaran yang terlalu praktis atau berkaitan dengan nekromansi. Saat melihat-lihat, semua pilihan tampak sulit. Namun, satu mata pelajaran menarik perhatian: eksplorasi aritmetika dan formula sihir. Awalnya terdengar sangat rumit, tetapi kemungkinan besar ini adalah pilihan yang paling mudah. Mengetahui dirinya cukup baik dalam menghafal, keyakinan muncul bahwa mata pelajaran ini bisa diatasi dengan cara tertentu. Teman-temannya berdiskusi tentang pilihannya dan menyebut bahwa aritmetika adalah opsi termudah. Perasaan lega muncul karena setidaknya mata pelajaran ini bisa memberikan sedikit kelonggaran di antara kesulitan yang lain. Sementara mereka berbicara, 2 mata pelajaran lain segera dipilih. Salah satunya tampak cukup bisa dikelola. Di perpustakaan, fokus penuh diberikan pada belajar. Kenangan tentang masa magangnya sebagai dokter hewan muncul kembali. Mata pelajaran yang dipilih mengingatkan pada jurusan ilmu kedokteran hewan yang pernah dipelajari. Memulai dengan eksplorasi aritmetika dan formula sihir, segera disadari bahwa sistem matematika di dunia ini sangat berbeda. Rumus-rumus lama mungkin tidak akan cukup lagi. Setelah menyelesaikan bagian itu, buku lain segera diambil untuk dipelajari. Fokus begitu dalam hingga lupa bahwa hewan peliharaan masih berada di dalam tas. Gerakan mencurigakan mulai menarik perhatian para siswa lain ketika naga kecil berusaha keluar. Dengan cepat,
Tubuhnya didorong kembali ke dalam untuk menghindari kecurigaan. Keinginan untuk bermain terlihat jelas dari naga kecil, tetapi menyembunyikannya adalah pilihan terbaik untuk menghindari masalah. Membawanya memang bisa membantu, tetapi perhatian yang ditarik hanya akan menambah kesulitan. Dengan perpustakaan yang mulai ramai, keputusan dibuat untuk meninggalkan tempat itu. Kesadaran muncul bahwa mengendalikan sihir sekaligus menjinakkan bayi naga akan menarik terlalu banyak perhatian. Setelah keluar dari perpustakaan, langkah diarahkan menuju area pelatihan bawah tanah di akademi. Naga kecil akhirnya dilepaskan untuk bergerak bebas. Kesempatan ini dianggap sempurna untuk menguji keterampilan menjinakkan yang selama ini hanya dipelajari secara teori. Saat meminta tiket untuk memasuki area pemula, ekspresi terkejut muncul di wajah petugas. Komentar dilontarkan tentang bagaimana membawa naga ke zona pemula terdengar seperti ide yang berlebihan. Ketika ditanya nama hewan peliharaannya, kebingungan melanda. Kesadaran muncul bahwa belum pernah memberi nama kepada naga kecil ini. Pertanyaan pun diajukan kepada naga kecil tentang namanya. Dengan semangat, jawaban yang diberikan adalah Chime. Namun, nama itu terasa kurang cocok. Pemikiran mulai berputar mencari nama yang lebih baik. Sementara pertimbangan terus berjalan, berbagai nama seperti Drake dan Charizard diusulkan menurutnya. Itu adalah nama yang keren. Namun, reaksi naga kecil tidak seperti yang diharapkan. Ekspresi kesal muncul, memberi isyarat bahwa jika nama yang diberikan tidak bagus, mungkin saja tuannya akan dibakar hidup-hidup. Melihat reaksi tersebut, pemilihan nama dilakukan dengan lebih hati-hati. Akhirnya, sebuah nama yang unik dan cocok dipilih Basilisk. Begitu nama itu diucapkan, sikap naga kecil langsung berubah. Sorot mata berbinar penuh semangat. Petugas perempuan yang berjaga menangkap perubahan itu dan memberitahu bahwa area pelatihan bisa menampung 2 orang. Namun, saat ini sudah ada seseorang yang berlatih di ruangan lain. Setelah itu, petugas membawanya ke ruang senjata dan menjelaskan bahwa ada layanan peminjaman senjata bagi siswa. Tatapan menyapu senjata yang tersedia. Kesimpulan cepat diambil bahwa semua senjata di sini terlihat biasa saja mungkin karena gratis. Namun, tidak ada gunanya mengeluh. Yang terpenting saat ini adalah menjadi lebih kuat. Sebuah perisai dan tongkat sihir dipilih. Petugas kemudian memandu menuju area latihan pemula, lalu membuka gerbangnya. Berbagai perasaan bercampur aduk saat memasuki tempat itu. Yang terlihat bukan medan pertempuran, melainkan taman yang damai. Rasa kagum muncul saat menelusuri tempat ini. Di kejauhan, seekor slime terlihat. Pikiran muncul bahwa bahkan monster level rendah di sini tampak begitu jinak. Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Basilisk, apakah bisa melihat slime yang ada di sekitar? Begitu jawaban diberikan, keputusan diambil. Semua slime di tempat ini akan dihancurkan. Reaksi kaget muncul dari Basilisk, tetapi perintah tetaplah perintah. Tanpa pilihan lain, serangan pun dimulai. Basilisk menyerang slime blok satu persatu, sementara tuannya hanya mengawasi. Saat pertempuran berlanjut, sesuatu menjadi jelas naluri naga dalam diri Basilisk mulai bangkit. Gumaman pelan terdengar, menyadari bahwa naga kecil yang dulunya ketakutan telah menghilang. Saat Basilisk mulai menikmati pertarungan, keputusan dibuat untuk meningkatkan keterampilan lebih jauh. Saat menjelajahi tempat itu, suara-suara aneh mulai terdengar. Tanpa peringatan, serangan mendadak terjadi. Refleks cepat membuat tubuh berputar dan bertahan tepat pada waktunya. Monster slime block kembali untuk membalas dendam. Kesadaran muncul bahwa dalam kondisi saat ini, menghadapi mereka semua sekaligus bukanlah pilihan yang bijak. Namun, dengan rencana yang sudah dipikirkan bersama Basilisk, keyakinan muncul bahwa mereka bisa mengalahkan monster-monster itu satu persatu. Pertanyaan diajukan kepada Basilisk apakah sudah siap? Usulan muncul untuk menggunakan jurus klasik mereka. Basilisk segera melompat dan meluncurkan serangan napas api, menghancurkan para monster dalam sekejap. Rasa kagum muncul melihat kekuatan Basilisk. Kesimpulan diambil bahwa mereka harus terus berlatih untuk semakin berkembang. Setelah berjam-jam latihan, tubuh akhirnya terkapar kelelahan. Komentar diberikan tentang bagaimana menjinakkan Basilisk dan menggunakan sihir telah menguras energinya. Sorotan mata Basilisk masih tertuju pada tuannya. Janji dibuat makanan lezat akan diberikan sebagai hadiah begitu mereka kembali ke asrama. Sementara itu, Basilisk sudah tertidur dengan damai di dekatnya. Tiba-tiba, sesuatu terjadi di bawah sana. Rasa penasaran muncul, membuat langkah berjalan menuju sumber suara. Di kejauhan, seorang siswa terlihat sedang berlatih bersama hewan buasnya. Namun, yang terjadi tidak seperti latihan biasa. Hewan buas itu tampak bermain-main, sementara pemiliknya mulai frustrasi karena perintahnya terus diabaikan. Dari kejauhan, pemandangan itu diamati dengan saksama. Gadis itu terlihat berusaha keras mengendalikan Hellhound, tetapi makhluk itu sama sekali tidak mendengarkan. Akhirnya, Hellhound melarikan diri. Amarah memuncak, gadis itu bergegas mengejar hewan buasnya. Gerutu terdengar, menyatakan bahwa makhluk itu akan menyesal begitu tertangkap nanti. Saat mencari, matanya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang tidak terduga.
Hellhound yang sebelumnya liar kini duduk diam dan tenang di samping seseorang. Kebingungan muncul. Bagaimana mungkin Han bisa menjinakkan hewan peliharaannya dengan begitu mudah? Saat bertatapan, pertanyaan langsung dilontarkan apakah makhluk liar ini miliknya? Pengakuan diberikan bahwa sejak tadi, perjuangannya dalam menjinakkan hewan itu telah diamati. Saran diberikan bahwa cara pendekatan yang dilakukan tidaklah benar. Tatapan gadis itu menunjukkan kebingungan dan sedikit rasa putus asa. Penjelasan diberikan bahwa semakin emosional seseorang, semakin gelisah pula hewan buas yang ditanganinya. Keterkejutan muncul. Tidak pernah disangka bahwa Han akan memberinya tips dalam menjinakkan makhluk buas. Saat kata-katanya direnungkan, ingatan tentang Akademi Ardell kembali muncul. Akademi terbaik di seluruh kekaisaran. Gadis itu, Adele, adalah seorang penyihir tanah. Salah satu dari 3 siswa terbaik di akademi ini. Meskipun berasal dari keluarga biasa dan harus menghadapi banyak tantangan, keterampilannya tetap tidak tertandingi. Menghadapi kesulitan besar dalam ujian lotre, terutama dalam mata pelajaran pengantar penjinakan dasar, frustrasi semakin meningkat. Adele menyebutnya sebagai kesialan, tetapi jauh di lubuk hati, kesadaran muncul bahwa dirinya memang tidak berbakat dalam menjinakkan makhluk. Namun, itulah alasan utama mengapa dia terus berlatih. Yang benar-benar mengganggunya adalah Han. Tahun lalu, makhluk slime sederhana pun gagal dijinakkan olehnya. Bahkan, kegagalannya terjadi tepat di depan mata Adele. Banyak orang mengatakan bahwa Han begitu tertarik dengan sihir hitam. Pendapat yang berkembang menyebutnya sebagai sosok yang murung dan tersesat. Namun, entah bagaimana, sekarang dia berhasil menenangkan Hellhound liar miliknya, membuatnya menjadi begitu jinak dan manja. Sulit dipercaya. Rasa penasaran muncul, memaksanya untuk bertanya bagaimana caranya Han bisa melakukan hal itu. Jawaban yang diberikan begitu santai. Makhluk itu sudah tenang, dan sekarang kembali menjadi miliknya. Tanpa membuang waktu, Adele segera menggendong Hellhound, lalu mengucapkan terima kasih. Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul dari Han mengapa memilih Hellhound sebagai hewan pertama yang dijinakkan? Pilihan yang sulit untuk seorang pemula. Dengan penuh kebanggaan, jawaban diberikan bahwa menangani monster yang sulit adalah tantangan yang bermakna. Sebagai pemula, membuktikan kemampuan menjadi hal yang sangat penting baginya. Mendengar jawabannya, Han hanya terkekeh dan bercanda bahwa dia mengira Adele lebih memilih makhluk yang santai seperti hewan peliharaan yang menikmati mandi lumpur. Merasa kesal karena digoda, Adele segera membalas dengan mengingatkan kegagalan Han di masa lalu. Sementara dia sibuk menjinakkan makhluknya, pikirannya tanpa sadar melayang memikirkan Han. Meskipun hanya seorang rakyat biasa, lelaki itu berbicara dengannya dengan begitu santai seolah perbedaan status bangsawan tidak ada. Pandangan beralih ke naga kecil di sebelahnya. Sungguh mengesankan melihat bahwa Han, seorang siswa tahun kedua, sudah berhasil menjinakkannya. Satu hal yang pasti Han benar-benar telah berubah. Mereka berdua menuju lokasi slime block. Adele memeriksa kembali tempat itu untuk memastikan. Han yang merekomendasikannya, sebagai tempat latihan sekaligus mempererat hubungan dengan Hellhound. Begitu diberikan tanda jempol ke atas, dia langsung bergerak, membersihkan rumput dan sulur yang menghalangi akses ke slime. Han menyebut bahwa sebelumnya hampir saja mengalahkan mereka, tetapi monster-monster itu terus muncul kembali. Dengan percaya diri, Adele meminta agar tidak perlu khawatir semuanya akan diurus olehnya. Sejenak mengambil ancang-ancang, lalu bersiap menghadapi slime yang langsung menyerang begitu melihatnya. Dalam satu tebasan, semua slime lenyap, meninggalkan bekas serangan yang cukup besar. Rasa kagum muncul di wajah Han, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Teknik yang digunakan lebih terlihat seperti mengubur slime hidup-hidup. Dengan ekspresi terganggu, Adele pura-pura tidak mendengarnya. Namun, saat mengira pertarungan telah selesai, satu slime yang masih bertahan tiba-tiba bergerak untuk menyerang. Tanpa diduga, Han melancarkan sihir dan menghancurkannya dalam sekejap. Mata Adele membelalak. Sungguh mengejutkan. Masih teringat jelas bagaimana tahun lalu, Han bahkan tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Pertanyaan muncul, tetapi Han hanya bertanya balik apakah tidak menyadari keberadaan slime yang datang menyerangnya. Masih sedikit terkejut, Adele berusaha menyembunyikan kegugupannya dan berpura-pura seolah telah mengetahui sejak awal. Saat Han berbalik untuk pergi, sebuah komentar santai keluar. Jika memang menyadari situasi, maka itu melegakan. Namun, saat melihatnya berjalan menjauh, Adele menyadari sesuatu. Faktanya, dia benar-benar tidak menyadari serangan itu. Selain itu, kemampuan sihir Han terutama akurasi serangan panah sihir jauh lebih baik daripada yang diharapkan dari seorang pemula. Han hendak mengatakan sesuatu, tetapi mendadak, sebuah kesalahan sistem terjadi di dalam Dungeon. Bunyi alarm menggema di seluruh tempat. Refleks mereka langsung beraksi. Dengan cepat, Han bertanya apakah Adele mengetahui penyebabnya. Namun, sama seperti dirinya, Adele juga tidak memiliki jawaban. Sementara itu, di kantor kepala sekolah, seorang staf sedang memberikan laporan kepada kepala kehormatan tentang insiden di ruang pelatihan Dungeon. Pertanyaan dilontarkan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa saja siswa yang terlibat. Laporan diberikan bahwa Han dan Adele adalah orang-orang yang berada di dalam Dungeon tersebut.
Tarikan napas berat terdengar dari kepala sekolah. Komentar dingin keluar, Han memang tidak pernah membawa hal lain selain masalah. Ucapan berikutnya mengisyaratkan bahwa kehilangan Han bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Namun, berbeda dengan Adele. Bakat dan masa depannya yang cerah membuat keselamatannya menjadi prioritas utama. Pernyataan tegas dibuat Han tidak memiliki keahlian, sehingga kemungkinan bertahan hidupnya dalam Dungeon berbahaya sangatlah kecil. Jika ada kesalahan dalam sistem sihir Dungeon, maka monster di dalamnya bisa tumbuh jauh lebih besar dan lebih kuat dari biasanya. Keyakinan kuat muncul bahwa Han tidak akan mampu bertahan. Instruksi diberikan agar para staf bersiap menghadapi segala kemungkinan. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan komen, agar Mimin semangat untuk membuat video selanjutnya.